Klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia di atas Australia. Indonesia memang gagal mengalahkan Australia, tapi peringkat skuad Garuda di klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap di atas. Pada pertandingan kedua zona Asia yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Indonesia cuma bisa memberikan perlawanan kepada Australia di 15 menit awal. Setelah itu Indonesia lebih banyak ditekan pasukan Graham Arnold. Australia bikin 19 attempt dengan 5 mengarah ke gawang, sementara Indonesia cuma punya 2 shot on target dari total 5 shot. Hingga laga berakhir 0-0 bertahan dan kedua tim pulang dengan 1 poin. Indonesia mendapatkan poin keduanya setelah mengimbangi Arab Saudi 1-1 5 hari lalu. Dengan demikian, Indonesia sementara berada di posisi keempat klasemen Grup C putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 26 zona Asia dengan 2 poin dan selisih gol 0. Di atas Australia yang berada di posisi kelima dengan 1 poin dan selisih gol -1. Indonesia tertinggal 2 poin dari Arab yang memuncaki klasemen sementara dengan 4 poin usai mengalahkan China 2-1. China di posisi terbawah dengan 0 poin. Satu laga tersisa dari Grup C adalah Bahrain kontra Jepang. Clean sheet pertama Martin Paes, timnas Indonesia amankan poin. Martin Paes sedang menguasai bola dalam laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia versus Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa malam. Duel timnas Indonesia vs Australia digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Timnas Indonesia kembali menggebrak di awal babak kedua. Peluang emas didapat Ragnar Oratmangun menit ke-46. Sayangnya lini bertahan Australia masih sigap menghalau. Peluang itu pun tak berbuah apa-apa. Witan Sulaiman yang masuk menggantikan Rafael Struijk sempat membuka peluang menit ke-47, namun bisa dimentahkan. 5 menit pertandingan berjalan di babak pertama cukup sengit. Skuad Garuda mencoba mengimbangi kuatnya tekanan Australia. Ragnar kembali mendapat peluang menit ke-54 memanfaatkan kesalahan Iran Gunda. Meski begitu, Heri Sotar yang menjadi tembok kokoh Australia masih bisa membendung sepakan Ragnar. Marcelino Ferdinand mencoba melakukan sepakan dari luar kotak penalti, namun usahanya masih melambung tinggi. 1 menit berselang, Hapner diganjar kartu kuning usai melanggar Iran Gundan yang melakukan akselerasi. Memasuki menit ke-60, skor masih 0-0. Sementara kondisi stamina pemain timnas Indonesia terlihat sudah menurun. Martin Paes kembali menunjukkan kelasnya di menit ke-66 penyelamatan gemilang menghalau sepakan pemain Australia di dalam kotak penalti. Menit ke-67, Marcelino Ferdinand sempat dijatuhkan di kotak penalti Australia, tetapi wasit tak menganggapnya sebagai pelanggaran. Sintayong baru memainkan Tom Hai saat pertandingan memasuki menit ke-70. Menggantikan Ivar Jenner. Klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia di atas Australia. Indonesia memang gagal mengalahkan Australia, tapi peringkat skuad Garuda di klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 tetap di atas. Pada pertandingan kedua zona Asia yang dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Selasa malam ini, Indonesia cuma bisa memberikan perlawanan kepada Australia di 15 menit awal. Setelah itu Indonesia lebih banyak ditekan pasukan Graham Arnold. Australia bikin 19 attempt dengan 5 mengarah ke gawang, sementara Indonesia cuma punya 2 shot on target dari total 5 shot. Hingga laga berakhir skor 0-0 bertahan dan kedua tim pulang dengan 1 poin. Indonesia mendapatkan poin keduanya setelah mengimbangi Arab Saudi 1-1 5 hari lalu.
Dengan demikian, Indonesia sementara berada di posisi keempat klasemen grup C putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 26 zona Asia dengan 2 poin dan selisih gol 0, di atas Australia yang berada di posisi kelima dengan 1 poin dan selisih gol -1. Indonesia tertinggal 2 poin dari Arab yang memuncaki klasemen sementara dengan 4 poin usai mengalahkan China 2-1. China di posisi terbawah dengan 0 poin. Satu laga tersisa dari grup C adalah Bahrain kontra Jepang. Timnas Indonesia kembali menggebrak di awal babak kedua. Peluang emas didapat Ragnar Oratmangun menit ke-46. Sayangnya lini bertahan Australia masih sigap menghalau. Peluang itu pun tak berbuah apa-apa. Witan Sulaiman yang masuk menggantikan Rafael Struijk sempat membuka peluang menit ke-47, namun bisa dimentahkan. 5 menit pertandingan berjalan di babak pertama cukup sengit. Skuad Garuda mencoba mengimbangi kuatnya tekanan Australia. Ragnar kembali mendapat peluang menit ke-54 memanfaatkan kesalahan Iran Gunda. Meski begitu, Heri Sotar yang menjadi tembok kokoh Australia masih bisa membendung sepakan Ragnar. Marcelino Ferdinand mencoba melakukan sepakan dari luar kotak penalti, namun usahanya masih melambung tinggi. 1 menit berselang, Hapner diganjar kartu kuning usai melanggar Iran Gundan yang melakukan akselerasi. Memasuki menit ke-60, skor masih 0-0. Sementara kondisi stamina pemain timnas Indonesia terlihat sudah menurun. Martin Paes kembali menunjukkan kelasnya di menit ke-66. Penyelamatan gemilang menghalau sepakan pemain Australia di dalam kotak penalti. Menit ke-67, Marcelino Ferdinand sempat dijatuhkan di kotak penalti Australia, tetapi wasit tak menganggapnya sebagai pelanggaran. Sintayong baru memainkan Tom Hai saat pertandingan memasuki menit ke-70, menggantikan Ivar Jenner. Meski begitu, timnas Indonesia masih belum menemukan bentuk permainan dan tetap digempur Australia. Pratama Arhan dimasukkan Sintayong menit ke-79 menggantikan Marcelino Ferdinand yang permainannya tak berkembang. Sandy Walsh juga ditarik keluar menit ke-85, masuk Wahyu Pras. Pratama Arhan mendapat peluang serangan balik di menit ke-88, namun umpan Pratama Arhan membuat Ragnar Oratmangun kehabisan napas. 6 menit tambahan waktu diberikan, Arhan mendapat peluang lewat skema lemparan ke dalam menit ke-92, namun mudah diamankan Matt Ryan. Hingga peluit panjang tanda laga berakhir, skor 0-0 tak berubah. Timnas Indonesia kembali mencuri 1 poin di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia menggunakan formasi 5-4-1. Australia menggunakan formasi 4-4-2.